Assalamualaikum Pak Asus. Waalaikumsalam Kak Aan. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Kak Aan. Baik-baik. Pak Asus ini kenapa kok wajahnya kok murung kayak gini Pak Asus? Begini Kak Aan. Ya, banyak permasalahan sebenarnya sih. Terutama permasalahan di awal masuk sekolah ini menghadapi murid-murid, anggaplah murid baru di kelas saya Kak. Iya, terlihat seperti kurang bersemangat. Berarti ya Pak Asus ya, kita coaching ya? Siap Kak Aan. Iya. Dari pembicaraan kita, sebentar lagi apa yang ingin Kak Asus dapatkan? Dari percakapan kita ini, Kak Aan, saya menginginkan sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi, Kak Aan. Begitu. Baik. Kak Asus, apa permasalahan yang Kak Asus hadapi? Seperti yang saya katakan tadi, permasalahan saya berkaitan dengan, anggaplah, murid baru di kelas saya, Kak Aan. Di hari pertama saja murid saya itu tingkahnya itu sudah iseng, menjahili temannya itu kan, suka mengganggu temannya gitu. Malah pada waktu pembukaan upacara hari Senin kemarin waktu masuk pertama, ketika kepala sekolah itu pidato di depan, si A ini, kalau si A murid saya ini sudah mengganggu temannya, yaitu menendang kaki temannya itu kan, sampai dalam kelas juga. Itu permasalahannya. Berarti iseng ya Kak Asus ya permasalahannya ya. Iya. Menurut Kak Asus ini ya, selain iseng mungkin ada faktor lain gitu Kak Asus? Untuk sementara ini, setelah kemarin itu saya panggil, saya tanya, kenapa kamu itu mengganggu temannya, suka mengganggu temannya, kan perbuatan itu kan tidak baik. Dia jawabnya iseng Pak, bilang gitu. Jadi untuk sementara jawabannya masih berkisar iseng itu Kak. Gitu, Kak. Berkisar iseng. Itu menurut Kak Asus hanya itu saja ya. Kalau boleh tanya, ini kan murid barunya Kak Asus. Kak Asus apa sudah pernah bertanya dulu dengan guru sebelumnya tentang tentang kelakuan anak ini? Sebenarnya gurunya yang kemarin dia kan kelas 5 Kak. Jadi dia tuh naik kelas 6. Memang wali kelasnya yang kelas 5 itu sempat bilang ke saya, Pak, ini anak si A ini agak punya kelebihan, agak aktif gitu. Jadi sudah dibilang kalau anak ini memang sudah sering mengganggu temannya gitu. Jadi beliaunya tidak bilang apa permasalahannya gitu. Gitu Kak. Berarti sebelumnya memang sudah disampaikan ke Kak Asus ya kalau anak ini memiliki kelebihan, begitu ya Kak Asus ya? Ya, ini bagaimana rencana Kak Asus untuk istilahnya mengatasi permasalahan ini? Saya mempunyai rencana kalau masih tetap si anak ini kelakuannya seperti itu, setelah saya nasihati, pertama saya tuh konsultasi dengan kepala sekolah Kak. Jadi saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Setelah itu saya akan bermain ke rumahnya. Nanti akan saya tanyakan pada orang tuanya bagaimana anak ini ketika dia itu di rumah bergaul dengan temannya. Nanti di situ kan saya bisa melihat apa ada perbedaan antara pergaulan dia di sekolah dengan pergaulan dia di rumah, begitu Kak. Begitu ya Kak Asus ya. Iya. Berarti rencananya Kak Asus seperti itu sementara ini ya. Atau mungkin Kak Asus saat ini sudah melihat penyebab lain begitu Kak Asus? Kan biasanya kalau anak yang nakal itu banyak faktor Kak Asus. Bisa jadi faktor dari temannya atau dari dirinya sendiri. Menurut Kak Asus itu bagaimana?
Untuk sementara masih belum, Kak. Karena kan sekarang masih dalam masa MPLS. Jadi mereka bersenang-senang masih, Kak. Dan tadi ini kan sudah hari kedua. Frekuensinya sudah agak berkurang. Dia sudah tidak begitu aktif dalam mengganggu temannya. Keisengannya itu sudah berkurang gitu, Kak. Jadi untuk Begitu. faktor yang lain itu, Kak, belum masih. Karena saya belum eh, menyelidiki, belum bertanya-tanya atau belum ke orang tuanya, main ke rumahnya, itu belum masih, Kak. Jadi untuk sementara faktornya masih sebatas iseng itu, Kak. Dan tidak menutup kemungkinan ada faktor yang lain betul yang seperti yang dikatakan oleh Kak An itu. Itu, Kak. Iya, baik-baik Kak. Apa tujuan akhir dari rencana ini yang sudah Kak Asus perkirakan? Untuk tujuan akhir dari rencana saya ini, Kak, bagaimana si anak itu bisa menghilangkan keisengannya, Kak. Kalau memang nanti setelah saya terjun atau setelah konsultasi dengan kepala sekolah atau langsung ke rumahnya sudah memang betul-betul cuma keisengan tok, ya bagaimana keisengannya itu bisa hilang, Kak. Anggaplah bisa sembuh gitu kalau penyakit gitu, Kak. Itu tujuan akhir dari rencana saya. Iya, iya Kak, betul. Kalau kita hitung dari ya Kak ya, dari target atau dari apa? Dari keyakinan dalam skala gitu. Kalau boleh diskalakan dalam nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi tujuannya ini di mana? Kalau direntangkan nilai 1 dengan 10 itu, Kak, saya itu mungkin berada di posisi 8, Kak. 8. Saya usahakan saya itu berada di posisi 8, Kak. Dari rencana yang akan saya terapkan kepada anak didik saya yang anggaplah punya kelebihan itu, Kak, ya. Kelebihan iseng itu ya. Itu, Kak. Ya, baik Kak. Rencananya Kak Asus sudah bagus. Yang ingin saya tanyakan, eh, apa saja kekuatan yang dimiliki Kak Asus untuk mencapai tujuan ini? Dalam rencana ini, Kak, kekuatan saya itu Iya, ya saya itu akan menggunakan pendekatan persuasif, pendekatan yang baik kepada anak ini. Akan saya nasihati bagaimana agar dia itu bisa menghilangkan sifat-sifat jahilnya. Nanti akan saya kasih tahu bahwa sifat itu sifat yang kurang baik, dimana kalau dia itu mempertahankan sifat jahilnya ini, ya dia akan dijauhi temannya, gitu, Kak. Jadi saya akan melakukan pendekatan kepada si anak ini dengan memberikan nasihat-nasihat, Kak. Gitu, Kak. iya, baik Kak Asus. Kalau dari yang saya dengarkan tadi, eh, kira-kira apa hambatannya yang akan Kak Asus hadapi ketika melaksanakan rencana yang Kak Asus sampaikan dari tadi? Memang dalam sebuah rencana, sebuah program, sebuah pekerjaan itu ya, Kak, itu kan memang mesti ada hambatannya, Kak. Untuk sementara Iya, ini hambatannya eh, itu, Kak, apa ya? Kita itu masih belum bisa berkonsultasi dengan orang tuanya. Maksudnya kita itu masih belum bisa main-main ke rumahnya, Kak. Itu hambatan pertamanya. Apa sebabnya, Kak? Dikarenakan waktu, Kak. Waktu, karena seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini masih dalam masa MPLS. Jadi kita itu masih belum sempat sowan ke rumahnya, karena orang tuanya juga sibuk bekerja, Kak. Jadi memerlukan waktu untuk bertemu dengan wali murid, gitu, Kak. Jadi kita masih belum membuat janji ketemu, Kak. Itu kendalanya, Kak. Kendalanya. iya, baik Kak. Kalau dari hambatan yang Kak Asus sebutkan barusan, kira-kira solusinya bagaimana eh, yang akan Kak Asus yang akan Kak Asus keluarkan solusinya itu bagaimana? Untuk solusi mengenai hambatan tersebut, Kak, saya setelah ini saya akan berkunjung ke rumahnya, istilahnya main-main atau silaturahim lah, Kak, ke rumah si anak tersebut. Ini kan sebelum itu saya harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, Kak. Bagaimana tanggapan kepala sekolah
dengan rencana saya ini, maksudnya dengan rencana saya yang mau bersilaturahmi ke rumah si anak tersebut untuk mengetahui faktor-faktor apa penyebab dari anak ini bisa apa agresif atau bisa apa ya Kak, lebih gitu Kak. Iya, iya Kak, iya Kak. Iya, dari semua itu ya Kak, dari semua rencana, kemudian Kak Asus tadi berkata tentang hambatan, Kak Asus juga menyebutkan solusinya serta kekuatannya Kak Asus gitu. Tentunya Kak Asus kan membutuhkan strategi. Ada apa yang akan Pak Asus lakukan begitu? Strategi yang akan saya gunakan ya strategi pendekatan itu Kak. Saya akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada si anak, kepada orang tua, dan saya juga akan apa ya Kak? Ya berbicara dari hati ke hati lah dengan orang tua si anak itu agar si anak itu bisa apa? Bisa diatur lah Kak, gitu Kak. Istilahnya nanti Iya, kan setelah saya ke rumah si anak itu kan saya tanya-tanya. Nah, tentunya permasalahannya akan muncul di situ, Kak. Akan diketahui permasalahan. Permasalahannya kenapa si anak ini bisa agak agresif gitulah, Kak. Karena dengan begitu saya tuh bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang tuanya agar orang tuanya itu juga ikut andil lah, Kak. Ikut andil di dalam menyikapi perilaku anak tersebut, Kak. Begitu, Kak. iya. Bagus Kak, saya setuju. Setuju sekali dengan rencana yang Kak Asus sebutkan itu ya. Eh, ini kan akan dilaksanakan, sudah direncanakan dan akan dilaksanakan ya Kak Asus ya. Iya, Kak. Kemudian eh, bagaimana progresnya nanti Kak? Kira-kira mungkin ini akan dilaksanakan dalam satu minggu atau 2 minggu dan progresnya bagaimana? Saya untuk tahu nanti Kak. Itu sudah berhasil atau tidak? Baik, Kak. Untuk tahapan-tahapan itu akan saya lakukan secepatnya, Kak. Akan saya lakukan secepatnya, melakukan preventif Ya. pencegahan terhadap sikap anak ini agar tidak semakin merajalela, Kak. Begitu, Kak. Dan untuk progres atau waktu, saya tidak membatasi waktu, Kak. Sampai waktunya sampai penyakit, anggaplah penyakit ya, Kak. Sampai penyakit anak ini sembuh gitulah Kak. Kalau diibaratkan penyakit sampai penyakit anak ini sembuh, sampai dia itu tidak melakukan keisengan, kejahilan dan sering mengikut temannya gitu Kak. Jadi saya tidak Kak, tidak ada tentang waktu Kak. Sampai kalau diibaratkan penyakit sembuh gitu Kak. Iya, iya Kak. Kalau begitu kan sampai selesai ya permasalahannya Kak ya. Iya Kak. Setelah ini apa tindak lanjut yang akan dilakukan? Setelah coaching. Setelah saya melakukan percakapan dengan Kak An, saya akan melakukan tindak lanjut secepatnya Kak. Saya akan melaksanakan rencana ini Kak. Besok saya langsung konsultasi dengan kepala sekolah membicarakan masalah sikap anak ini Kak. Setelah ada tanggapan dari kepala sekolah, saya akan langsung main ke rumah atau silaturahmi ke rumah anak ini Kak. Itu Kak. Tindak lanjutnya Kak. Iya, iya Kak Sis. Dari awal sampai saat ini semua rencananya sudah bagus Kak Sis. Saya setuju sekali, sangat setuju. Sudah mempunyai rencana yang benar-benar matang untuk dilaksanakan ya Kak Sis ya. Itu. Nah, itu terlihat dari wajahnya Kak Sis yang tadi awal itu lesu, sekarang sumringah ini senyum. Boleh tahu kalau sudah senyum gini artinya apa Kak Sis? Perasaannya itu bagaimana setelah kita melakukan diskusi? Setelah saya melakukan diskusi percakapan dengan Kak Aan ya, saya itu apa ya Kak, plong gitu Kak. Jadi perasaan yang memberatkan pikiran saya itu tentang sikap anak ini menjadi terbuka Kak, karena sudah menemukan solusi gitu Kak. Jadi saya tuh merasa senang Kak, merasa lega itu Kak. Jadi perasaan yang apa, dada yang terhimpit itu plong Kak setelah melakukan percakapan dengan Kak An itu. Sehingga saya menemukan solusi untuk mengatasi
perihal tingkah laku anak ini, Kak. Begitu, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, kalau seperti itu, alhamdulillah Kak Asus, berarti sudah menemukan ya Kak Asus ya, sudah menemukan ide, nanti tinggal menunggu bagaimana proses akhirnya ya Kak Asus ya. Siap, Kak. Baik, kalau begitu Kak Asus, saya rasa cukup. Sudah selesai dan kita akhiri Kak Asus, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya juga ingin tahu progresnya bagaimana. Begitu ya Kak Asus ya. Siap, Kak. Saya akhiri Kak Asus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.